Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Nadine Sabita Bustami. Saya Jova Ignacia Putri. Saya Indah Permatasari. Let's watch our video. Wah, ada berita baru nih. Patung penyu yang berada di alun-alun Gado Bangkong di wilayah Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat rusak. Bagian tempurung penyu tersebut bolong dan ternyata materialnya menggunakan kardus serta bambu. Kerusakan patung penyu ini disorot karena bernarasi menelan biaya 15,6 miliar rupiah. Tak hanya patung penyu, sejumlah fasilitas di alun-alun Gado Bangkong juga rusak, seperti jogging track dan beberapa fasilitas lainnya. Alun Gado Bangkong merupakan program pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dibangun oleh pihak ketiga. Setelah rampung dibangun, selanjutnya pemerintah provinsi menyerahkan fasilitas publik itu kepada pemerintah Kabupaten Sukabumi pada September 2024. Pemkab sendiri belum memiliki anggaran untuk merawatnya. Ade membenarkan proyek tersebut menelan anggaran sebesar 15,6 miliar rupiah. Namun bukan hanya untuk patung penyu saja, tetapi keseluruhan fasilitas di alun-alun Gado Bangkong. Din, lihat deh. Masa ya pembangunan patung penyu aja bisa sampai 15,6 miliar loh. Dalam waktu singkat aja patung penyunya itu udah rusak. Dengan anggaran yang sebesar itu, tapi hasilnya itu nggak memuaskan. Patung penyu yang ada di Jawa Barat itu? Iya, yang itu. Nah, iya kan, itu patut kita pertanyakan gak sih? Anggaran belanja pemerintahnya besar ya di sini. Ini baru untuk satu daerah. Terus kan di Indonesia ini banyak banget daerahnya. Berarti belanja untuk pemerintah di Indonesia ini rata-rata besar ya. Nah, iya kan, coba aja kita bisa melihat progres pemerintah di setiap daerah kan. Pasti itu sangat membantu transparansi proyeknya. Nah, bener banget sih, Din. Coba aja ya, ada aplikasi yang dimana kita tuh bisa mantau progres proyek pemerintah di setiap daerah. Oh iya, ide bagus itu. Bagaimana kalau kita aja yang buat aplikasi itu? Nah, bagus banget sih idenya. Tapi kira-kira apa ya nama aplikasinya? Aplikasi pantau proyek. Jadi, fungsi aplikasi ini simpel sih. Kita dapat gunakan aplikasi ini sebagai alat untuk mengawasi proyek-proyek pemerintah secara real time. Kita bisa lihat progres proyek, anggaran proyek, dan juga sampai batas mana. Jadi, tidak ada tuh proyek-proyek yang mangkrak. Jadi, kita bisa lihat langsung perkembangan dari proyek-proyek publik yang sedang dibangun di Indonesia. Kita juga bisa apresiasi kepada proyek-proyek yang sudah berhasil. Selain untuk memantau, pantau proyek bisa untuk fitur pelaporan. Jadi, jika ada proyek yang bermasalah seperti patung penyu tadi, kalian bisa langsung lapor dan tim identifikasi akan verifikasi laporan dan pemerintah wajib menindaklanjuti laporan tersebut. Jadi, dari kasus penyu ini, kita dapat memanfaatkan 3 fitur utama dari aplikasi pantau proyek: Pengawasan, perkembangan, dan pelaporan. Dengan aplikasi pemantauan berbasis mobile ini akan memudahkan secara langsung partisipasi masyarakat terhadap belanja pemerintah. Dikarenakan belanja pemerintah adalah bagian dari sektor publik yang harus dipertanggungjawabkan dan merata kepada seluruh masyarakat. Jika laporan sudah masuk dalam aplikasi, tim independen akan mengolah dan memeriksa langsung proyek tersebut, lalu pemerintah wajib
untuk menindaklanjuti dan mengevaluasi proyek. Maka, pentingnya partisipasi masyarakat dalam memantau proyek-proyek fisik pemerintah. Dan kerugian finansial patung penyu ini lebih dari 15,6 miliar termasuk biaya pembangunan lainnya. Belum lagi uang perawatan. Mari kita tumbuhkan efisiensi dalam belanja pemerintah melalui pantau proyek.